Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada presentasi kali ini, saya Siti Khaliza, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, Prodi Pendidikan Anak Islam Usia Dini, akan membahas tentang demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai sejarah perkembangannya serta peran penting pendidikan kewarganegaraan. Materi ini termasuk dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik demokrasi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tersebut dengan dosen yang terhormat Bapak Hifzon Putra Azma Eskom IM. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih banyak. Pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia memiliki beberapa prinsip utama, antara lain kedaulatan rakyat, persamaan semua warga negara di hadapan hukum, serta kebebasan berpendapat yang dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, demokrasi juga menuntut adanya pemilu yang jujur dan adil, serta penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarah demokrasi Indonesia, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pada masa ini, peran partai politik sangat dominan. Namun, kabinet sering berganti sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil. Meskipun demikian, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Selanjutnya, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat pada Presiden. Peran DPR dan partai politik menjadi lemah dan kebebasan rakyat, termasuk kebebasan berpendapat, mulai dibatasi. Demokrasi Pancasila, Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Pemerintah sangat menekankan stabilitas nasional dan pembangunan. Namun di sisi lain, terjadi pembatasan kebebasan politik dan kebebasan pers. Demokrasi Reformasi 1998 hingga sekarang. Masa reformasi dimulai setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Pada masa ini, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat semakin luas. Pemilihan umum dilakukan secara langsung dan lembaga-lembaga demokrasi serta perlindungan HAM semakin diperkuat. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan demokratis. Melalui pendidikan ini, peserta didik ditanamkan nilai-nilai Pancasila,
Undang-Undang 1945, serta prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai pendidikan demokrasi karena mengajarkan hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, pendidikan ini melatih sikap, toleransi, musyawarah, dan menghargai perbedaan, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dalam kesadaran berdemokrasi yang bisa kita lakukan ialah untuk bersosial media, yaitu kita gunakan platform untuk menyebarluaskan informasi dan berdiskusi. Pada kegiatan-kegiatannya, ada seminar dan diskusi yang bisa kita ikuti untuk membahas tentang isu-isu terkini. Ada juga kampanye kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Semoga kita bisa turut serta menjadi warga yang sadar demokrasi demi berlangsungnya kepemimpinan Indonesia yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan tetap berlandaskan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi serta membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, sebagai warga negara dan menjalani kehidupan masyarakat, penting sekali kita untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.